Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Masih ada waktu bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami pagi ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan buka hati pikiran kami untuk kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja di tengah dunia. Dunia yang sedang dihuni oleh manusia. Gereja di tengah dunia, dunia milenial. Gereja harus menunjukkan jati diri yang benar. Gereja bertambah, gereja bertumbuh, dan gereja memberikan dampak. Sehingga jati diri seperti itu dapat memotivasi orang lain di era milenial ini. Kita memperhatikan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Firman Allah berbunyi, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemudian kita hubungkan dengan surat kiriman Paulus kepada orang percaya di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Maka kita akan memahami bahwa Allah turut bekerja dalam dunia misi untuk melengkapi orang percaya di dalam gereja, khususnya jemaat mula-mula di Yerusalem. Saudara, kita ingin gereja bertambah, kita ingin gereja bertumbuh, kita ingin gereja memberikan dampak. Yang harus kita perhatikan di sini adalah gereja harus bersaksi. Gereja harus membuka diri di tengah COVID-19 serta memberitakan Injil menjangkau mereka yang belum terjangkau di era milenial ini. Gereja harus hadir di tengah situasi yang mencekam kita, yang mencekam kehidupan umat. Gereja harus menunjukkan sikap hidup yang tekun, berdoa, memuji Allah, mengagungkan kebesaran Allah dalam kehidupan setiap hari. Gereja harus menyadari untuk mengutus misionaris keluar daerah untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Saudara, di tengah pergumulan hidup dengan adanya perkembangan COVID-19, virus Delta, bahkan
timbul lagi apa yang disebut virus lambap. Yang sedang bergerak begitu cepat, yang memungkinkan kita sebagai orang-orang percaya terhimpit dalam dunia misi. Perkembangan virus lambda begitu menghantui kehidupan orang percaya. Nah saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita ciptakan kesatuan di dalam berjemaat. Gereja yang memiliki persatuan dan kesatuan, gereja itu akan kuat menghadapi pergumulan hidup secara bersama. Mereka saling berbagi, mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan karena kasih. Gereja saling berbagi adalah gereja yang kuat, gereja yang sehat dalam hubungan sosial. Maka dengan hal demikian, kita akan ciptakan kesatuan untuk memutuskan serta menggalak proyek misi dalam negeri maupun luar negeri. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu menciptakan gerakan misi untuk memotivasi anggota agar menjangkau orang lain, menjangkau orang yang belum terjangkau. Apa yang telah dibuat oleh jemaat mula-mula di gereja mula-mula, mereka memuji Allah, mereka bertekun di dalam doa, mereka ada kesatuan. Mari kita ciptakan itu kembali dalam kehidupan kita di era milenial ini. Semoga kebenaran ini dapat memotivasi kita untuk terus berjuang menciptakan kesatuan itu, menjangkau orang lain untuk Tuhan dalam kehidupan kita secara berjemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bila Roh Kudus akan lebih menjelaskannya dalam hati kami sebagai orang-orang percaya, memotivasi kami untuk menjangkau orang lain buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.